Halo semuanya, selamat datang di podcast Chemostal. Di sini kita akan bahas yaitu kemosintesis. Mungkin sebagian kalian tahu kali fotosintesis itu apa. Nah, fotosintesis dan kemosintesis ini beda-beda tipis. Yang satunya memerlukan cahaya matahari, sedangkan kemosintesis ini tidak. Sebelum itu sampai ngebahas sampai tuntas, di sini ada teman-teman kami dan saya sendiri host. Nama saya Natasha Peronlau dan ini teman-teman saya. Saya Andranus Muzar. Saya Siti Azra Adinda. Saya Aulia Rizka Wadani. Saya Anggita Ramadhani. Saya Nurul Aisyah. Oke, langsung aja yuk kita bahas tentang kemosintesis itu apa. Apa sih pengertian dari kemosintesis itu? Nah, jadi kemosintesis adalah proses penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi senyawa anorganik dengan menggunakan energi hasil oksidasi dari lingkungan. Jadi kemosintesis ini memerlukan energi kimia, sedangkan fotosintesis menggunakan energi cahaya matahari. Nah, kemosintesis ini biasanya dilakukan oleh bakteri. Hal ini bukti nyatanya bisa dilihat pada daun nitrogen. Nah, nitrogen bebas yang ada di udara tidak dapat diserap langsung oleh tumbuhan, namun harus diubah ke bentuk lain agar dapat diserap. Hasilnya, tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa kemosintesis dapat menjaga kesuburan tanah dan mendukung kehidupan tanaman. Tapi kemosintesis tidak hanya terjadi pada tanah saja. Kemosintesis dapat terjadi di tempat-tempat lain seperti tempat ekstrim dan gelap. Contohnya seperti di dasar laut yang sangat dalam dan di gua. Nah, hal ini membuktikan bahwa kemosintesis ini sangat berarti bagi makhluk-makhluk yang ada di dasar laut, karena seperti yang kita tahu dasar laut itu kan gelap. Sehingga organisme yang ada di sana dapat bertahan hidup dengan mengubah energi kimia yang dari lingkungannya. Singkatnya, kemosintesis ini adalah proses yang dilakukan oleh organisme atau bakteri yang tidak berklorofil untuk dapat menghasilkan makanan dan energi. Hal ini membuktikan bahwa cara makhluk hidup atau organisme untuk memperoleh suatu makanan dan energi tidak hanya dari cahaya matahari saja, melainkan bisa dari reaksi kimia. Jadi itulah teman-teman, yaitu apa sih kemosintesis itu, kayak pengertian, apa-apa saja tempat tinggalnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu perbedaan kemosintesis dengan fotosintesis. Jadi, apa sih perbedaannya kemosintesis dengan fotosintesis itu? Jadi perbedaan untuk fotosintesis dan kemosintesis itu seperti yang sudah disebutkan sedikit oleh host kita Natasha. Nah, coba kita bayangkan sebentar, di permukaan bumi ini ada kehidupan yang bergantung pada cahaya matahari. Salah satunya itu seperti tumbuhan. Tahu nggak sih bagaimana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dan apa nama proses tersebut? Ya, nama proses tersebut adalah fotosintesis. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk mengubahnya menjadi energi untuk menghasilkan makanan sekaligus oksigen untuk kita semua. Namun, bagaimana dengan tempat yang tidak terkena cahaya matahari? Contohnya seperti di dasar laut dalam. Di sana tempatnya gelap, tekanannya tinggi, dan tidak ada cahaya matahari yang masuk ke tempat itu. Tempat itu seharusnya mustahil bukan ada kehidupan, ternyata tidak. Di sanalah terjadi yang namanya proses kemosintesis. Jadi perbedaan fotosintesis dan kemosintesis terletak pada sumber energi dan organisme yang melakukannya. Fotosintesis menggunakan energi cahaya matahari yang dilakukan oleh organisme berklorofil seperti tumbuhan dan alga di tempat yang terang, sedangkan kemosintesis menggunakan energi reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh bakteri dan arkea di lingkungan gelap
Contohnya tadi seperti di laut dasar, laut dalam. Jadi, kedua proses ini merupakan proses anabolisme untuk menghasilkan makanan. Oh, begitu ya. Jadi itulah teman-teman perbedaan kemosintesis dengan fotosintesis secara keseluruhan. Nah, berikutnya yaitu pertanyaannya tentang organisme apa saja sih yang melakukan kemosintesis. Nah, jadi organisme apa saja yang melakukan kemosintesis tersebut? Nah, organisme kemosintetik seperti bakteri dan archaea berperan penting dalam ekosistem dalam mengubah senyawa kimia menjadi energi. Contohnya yaitu seperti bakteri nitrifikasi yang berperan dalam siklus nitrogen. Yang kedua ada bakteri belerang yang memanfaatkan hidrogen sulfida. Yang ketiga itu ada archaea metanogen yang mengeluarkan gas metana di rawa-rawa atau Atau apa ya? atau apa ya? Nggak tahu. Atau saluran pencernaan hewan. Oke. Jadi itu ada di rawa-rawa atau saluran pencernaan hewan. Ya, gitu. Ya, Gitu aja. Yang keempat, yang terakhir itu ada bakteri kemosintetik di laut dalam yang hidup di sekitar sumber air panas dan merupakan dasar rantai makanan. Jadi dari 4 contoh tersebut merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Udah. oke. Jadi itulah organisme yang melakukan kemosintesis berserta tempat tinggalnya dan juga contoh-contohnya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih proses kemosintesis itu terjadi? Jadi, proses kemosintesis terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, bakteri mengambil jangan ketawa saja. Yang pertama, bakteri mengambil senyawa anorganik dari lingkungannya. Misalnya NH3, CH4 dan Fe2+. Yang kedua, senyawa dioksidasi. Artinya mengalami reaksi kimia dan dengan oksigen. Proses ini melepaskan energi. Energi tersebut disimpan dalam molekul ATP dan NADPH. Mirip dengan cahaya yang ditangkap oleh fotosintesis. Yang ketiga, energi dari oksidasi ini digunakan untuk mengikat karbon dioksida yang terlarut dalam air atau di udara. Proses ini disebut fiksasi karbon. Keempat, CO2 yang sudah diikat tubuh menjadi senyawa organik sederhana. Misalnya CH3O, lalu akhirnya bisa membuat glukosa dan molekul organik lain. Itulah makanan bagi bakteri dan juga organisme yang bergabung padanya. Intinya, proses pembentukan makanan atau senyawa organik oleh bakteri dengan cara mengoksidasi senyawa anorganik seperti H2S, NH3, CH4, dan Fe2+ untuk menghasilkan energi. Lalu, energi itu dipakai untuk mengikat CO2 menjadi glukosa. Oh, begitu ya. Jadi itu kalau proses kemosintesis itu melibatkan dengan energi kimia kayak misalkan H2S, ada hidrogen sulfida, ada metana dan segala macam ya. Ya. Oke. Jadi itulah ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih yaitu apa sih peran penting kemosintesis bagi kehidupan di bumi? Kemosintesis memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Proses ini menjadi sumber energi utama bagi organisme yang hidup di dalam
lingkungan ekstrim yang tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali, seperti di dasar laut, di ventilasi hidrotermal, maupun di dasar tanah. Chemosynthesis penting banget jadi sumber energi utama buat organisme yang di tempat yang nggak kena cahaya matahari sama sekali. Misalnya di dasar laut atau di gua dalam. Mereka berperan sebagai produsen primer, jadi dasar rantai makanan. Selain itu, kemosintesis juga membantu siklus unsur penting kayak nitrogen, sulfur, dan karbon yang mendukung kehidupan di bumi. Oh begitu ya, berarti itu kemosintesis benar-benar penting ya bagi kehidupan sampai ke luar pun juga termasuk. Nah, setelah dari pembahasan kami, aku mau lempar nih satu pertanyaan buat kita semua nih. Apa tuh? Kalau kalian bisa jadi organisme kemosintetik, kalian pengen hidup di mana? Aku pengen hidup di dasar laut biar ketemu sama ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Gile. Aku ya. Planet lain. Dia mau. Kalau aku pengen di laut dalam aja deh, karena kan di situ kan pasti banyak ikan-ikan yang warna-warni gitu kan. Ikan Nemo, Kak. Iya, bisa. Iya. Nemo. Hai Nemo. Bisa lihat terumbu karang juga. Boleh lah, Bos. Ada kok dasar kamu. Nggak ada ya, Pak. Nggak ada. Wah, ngaco lu beneran aku. Udah foto. Kalau ada ikan yang seram sih ada ya. Aus. Lanjut. Kalau aku mungkin sama ya kayak dua orang yang tadi, yaitu di dasar laut, karena di darat kan udah ya, jadi tuh pengennya tuh juga di dasar laut, di tempat yang baru gitu. Aku sih aja di duyung. Aduh. Kalau aku sih di dalam gua ya, kayak kelelawar, soalnya di sana tuh gelap, tenang gitu guys. Bisa tidur nyenyak. Enggak itu kan gigit ruangan. Tidak dong kan, tidak vampir. Mungkin aku setuju sih sama Cynthia di gua dalam, karena pemandangannya itu bagus di sana. Pemandangan apa ya guys? Pemandangan apa di dalam sana? Itu gua tuh gelap. Pemandangan apa? Gelap. Ya justru karena itu enggak sih, jadi tuh ada banyak hal-hal yang kita enggak tahu. Iya. Keren. Nah, itu tadi obrolan kita tentang kemosintesis, yaitu proses membuat makanan tanpa memerlukan cahaya matahari. Tapi bisa menopang kehidupan di tempat yang gak kebayang sebelumnya. Seru banget kan? Ada jadi MK itu. Semoga ngobrol kali ini bikin kita makin sadar kalau alam tuh selalu punya cara untuk bertahan hidup. Iya kan, nggak nyangka kalau misalnya di tempat yang gelap itu masih ada kehidupan, meskipun harus adanya energi. Kita juga bisa belajar, jangan gampang menyerah, selalu cari jalan walau tanpa cahaya. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita di podcast kali ini. Nah, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Ya tadi Baik, sampai ketemu lagi ya di episode baik, sampai jumpa lagi ya, ketemu lagi. Baik, sampai ketemu lagi ya episode berikutnya. Dadah.